Tapi di antara hikmah ketika terkena musibah, kita tahu bahwasanya semua musibah sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada musibah yang menimpa, baik menimpa diri kalian atau di atas muka bumi, bencana alam apapun, ya, penyakit corona, ya, menimpa diri kalian, menimpa harta kalian, illa fi kitab, semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semuanya ringan bagi Allah. Sebelum Allah menjalankan roda kehidupan ini, Allah catat dulu di Lauhil Mahfuz, namanya takdir. Dan semua berjalan sesuai dengan takdir. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Ketika kita terkena musibah, kita bilang qadarullah, ini sudah takdir, enggak bisa kita menghindar. Sudah ditakdirkan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, di antara riwayat dia berkata, ditikam langsung dia berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Perkara Allah sudah ditakdirkan, saya akan meninggal dengan demikian. Ya. Kalau enggak salah juga dikatakan oleh Talha bin Ubaidillah ketika dia ditikam dia meninggal, ketika ditikam dia berkata, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Subhanallah, sahabat. Langsung dia ucapkan qadarullah, ini sudah takdir, enggak bisa dihindari. Ini pasti siapapun orang berusaha untuk. Jadi kalau kita kena musibah, sudah, ini kita tidak bisa menghindar, kita jadi sabar. Apa kata Nabi kepada Ibn Abbas? Wa'lam law anna al-umma tajtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk beri mudarat kepadamu, tidak akan mereka bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang sudah ditakdirkan. Pena sudah terangkat, lembaran sudah kering, sudah ditakdirkan. Maka kalau sudah takdir, kita lebih tenteram. Makanya kalau kena takdir, kalau kena musibah, kita bilang apa? Qadarullah. Qadarullah. Saya sering bilang, kalau antum pulang kemudian diomelin istri, antum bilang, wahai istriku, omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Qadarullah. Sabar. Ngomel lagi, ini pun sudah tercatat yang kedua. Jadi kalau sudah tercatat, kita lebih tenteram. Sudah, kita tidak bisa menghindar. Faedah di balik itu, kita tahu bahwasanya jatah musibah kita sudah berkurang. Taruhlah Allah mencatat musibah yang akan antum terima seumur hidup 100 musibah. Alhamdulillah sudah kurang 2. Alhamdulillah sudah kurang 3. Dan subhanallah, terkadang saya menghadapi seorang berkata, ya Ustaz, saya tidak pernah diberi musibah sebesar ini musibah paling berat yang saya hadapi. Seumur hidup, dia sudah umur mungkin 50-an. Dia sudah mengalami berbagai macam musibah. Ini yang paling berat, tapi dia jalani. Dia jalani. Oleh karenanya, di antara hikmah sudah takdir, enggak bisa menghindar. Siapapun kau tidak bisa menghindar. Ya. La yanfa'ul hadar ma'al qadar. Orang sudah berusaha ikhtiar, kalau sudah ditakdir enggak bisa, percuma. Jadi sudah ditakdirkan, sehingga dia mengatakan qadarullah wa ma syafa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Baik, berikutnya yang keberapa? Yang berikutnya, ketika kita tahu bahwasanya Allah yang mentakdirkan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah menimpa kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Maka kita husnudzan. Kenapa? Karena yang musibah ini yang menimpa kita, Allah yang izinkan. Allah yang telah catat di Lauhil Mahfuz. Kalau Allah yang telah mengizinkan, berarti Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu kadarnya seberapa buat kita, kapan yang pas buat kita. Maka musibah ibarat obat yang dikasih seorang dokter kepada pasien. Dokter tersebut kalau dia ahli, dia tahu kadarnya berapa kali sehari dan sampai kapan dia tahu. Ini obat berapa kali sehari, meskipun pahit kau harus minum, dalam beberapa hari insya Allah sembuh. Maka ketika dia tahu ini takdir dari Allah, dia terima. Makanya ketika turun firman Allah, ma asab musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah.
Tidak ada musibah yang turun kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Apa kata Alqamah? Rajulun asabahu musibah, asabatu musibah, fa ya'lamu annaha min indillah, fa yarda wa yusallim. Ini ayat turun tentang seorang terkena musibah, kemudian dia tahu musibah tersebut datang dari Allah, maka dia ridha dan dia pasrah karena dia tahu yang kasih musibah siapa? Allah. Tenang, Allah adalah Maha Adil, Allah adalah Maha Sayang. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Ketika dia kasih musibah, sungguhnya seperti dokter yang memberi obat kepada pasien, ada kadarnya. Tunggu saja, akan ada kebaikan di balik musibah tersebut. Sabarin aja. Taib. Beda kalau yang musibah tersebut ternyata atau kezaliman atau keburukan tersebut datang dari seorang yang kita nggak ngerti, orang ini zalim, kita khawatir. Tapi kalau kita tahu musibah tersebut dengan izin Allah, maka kita lebih tenang. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah semakin sayang kepada kita. Itu tugas kita kalau terkena musibah. Tapi yang berikutnya di antara hal yang memudahkan kita menghadapi musibah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya musibah itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang musim panas, kadang musim dingin, kadang musim hujan. Dia akan berlalu, berlalu kemudian datang lagi musim tersebut. Demikian juga musibah, dia tidak akan menetap. Dia datang, kemudian dia kencang, kemudian dia mulai melonggar, kemudian dia berlalu. Musibah semua begitu. Pertama orang terkena musibah keras berat karena kaget, tapi lama-lama dia hadapi, dia mampu, lama-lama hilang. Coba kita renungkan musibah-musibah yang sudah melewati kita, banyak atau tidak banyak, tapi semua sudah terlewati. Tinggal bagaimana nih sikap kita menghadapi musibah-musibah tersebut. Kalau selama ini ternyata kita sabar, alhamdulillah. Kita sabar, enggak sabar, musibah lewat. Maka sebagaimana cuaca, dia akan berubah. Maka jalani aja, ada saatnya dia akan berganti musim. Ada saatnya musibah tersebut akan terlewati. Maka bersabar. Kemudian yang keberapa? Nah, yang benar, ke-8. Yang ke-8, bahwasanya kita tahu musibah kalau menimpa ada fungsinya, di antaranya menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala bil mu'min awil mu'minah. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia bertemu Allah dan tidak punya dosa sama sekali. Ya ikhwan, kita ini tidak ragu, kita tiap hari maksiat. Siapa yang bermedsos dia pasti melihat wanita yang terbuka auratnya, pasti. Entah rambutnya, entah dadanya, entah kakinya, entah apanya ya. Pasti, enggak mungkin tidak. Pasti tiap hari. Kalau bermedsos, kalau enggak ya aman. Kalau enggak di jalan kita lihat orang terbuka aurat. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Mungkin kita suudzon, mungkin kita hasad, mungkin kita dengki, mungkin kita merendahkan orang lain. Dosa hati juga banyak. Dosa telinga juga banyak, kita dengar cacian, makian, kita dengar gibah dan namimah, dan kita menikmati berita-berita gibah dan namimah. Dosa kita banyak. Benar kita sudah istighfar tiap hari. Paling tidak habis sholat kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak semua dosa kita beristighfar darinya. Contoh, Allah menyuruh tundukkan pandangan dalam Al-Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki mukmin agar menundukkan sebagian pandangannya. Katakanlah kepada wanita mukminah agar menundukkan sebagian pandangan mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya kaum mukminin agar kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini dalil bahwasanya wajib bagi seorang lelaki mukmin untuk bertaubat dari pandangan yang haram, wajib. Tetapi karena sering kita melihat yang haram, terkadang kita tidak beristighfar. Bahkan kita santai, cantik ya, sampai ada kawan pergi ke luar negeri, aduh gimana? Waduh, memang banyak haram yang kita lihat, tapi menambah wawasan katanya.
Subhanallah. Saking seringnya terkadang kita tidak beristighfar dari dosa tersebut. Harusnya kalau kita lihat segera astagfirullah. Tapi saking seringnya sehingga kita tidak sempat beristighfar. Sehingga kita beristighfar dari dosa-dosa yang lain mungkin lebih dahsyat. Nah, Allah punya cara. Ini pertama, ada dosa-dosa yang tidak kita istighfar darinya. Pertama. Yang kedua, ada dosa-dosa mungkin kita istighfar tidak diterima oleh Allah karena kurang kuatnya taubat kita, tidak memenuhi persyaratan. Maka Allah punya cara agar kita bersih dari dosa tersebut. Allah kasih musibah. Semua orang ingin dosanya bersih tanpa musibah. Tapi kenyataannya banyak doa yang kita belum beristighfar darinya, dan banyak doa yang mungkin kita bertobat tidak diterima tobatnya. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah sehingga dosanya terampuni. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan yushaquha wala syauka yushaquha wala adan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan gelisah, ditimpa dengan kesedihan, diganggu, dizalimi oleh orang sampai duri yang mengenainya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Saya pernah pergi ke suatu rumah sakit di daerah Bogor, kebetulan kawan direkturnya udah ngaji. Kemudian dia pasang hadis ini, subhanallah, di tempat ruang tunggu pasien dengan terjemahannya. Orang jadi terhibur. Tidak suatu musibah menimpa meskipun penyakit kecuali mengurangi apa? Dosa-dosa. Terhibur. Makanya Rasulullah SAW kalau ketemu orang, Rasulullah berkata, orang sakit tahur, la ba'sa tahur insyaallah. Semoga penyakit ini menghapuskan apa? Dosa-dosamu insyaallah. Ketika ada seorang wanita mencaci maki demamnya, demam apa ini? Dia marah-marah. Rasulullah mengatakan, la tasubbi al-humma. Wahai sang wanita, jangan kau cela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul qir khabathal hadid. Sungguhnya demam bisa menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan apa? Besi. Alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Oleh karenanya musibah yang menimpa kita, kalau kita sabar dengan syarat bersabar, maka akan menggugurkan dosa-dosa, dan efek menggugurkan dosanya luar biasa. Benar, ada umrah menggugurkan dosa, ada puasa menggugurkan dosa, efek musibah menggugurkan dosa sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kasih musibah. Baik.